Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa penuh dengan kemurahan, biar damai sejahtera datang dan meliputi dalam kehidupan kami. Biar Engkau memberi kekuatan, kemampuan, biar kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kiranya tangan-Mu selalu menyertai menuntun kami. Biar kami menyadari Tuhan bahwa kasih-Mu menyertai kami, sehingga kami yakin bahwa Engkau beserta dengan kami. Jika Engkau beserta dengan kami Tuhan, maka kami tidak takut, kami tidak merasa sendiri. Segala ketakutan, segala ancaman, segala persoalan masa depan kami pun, kami yakin Tuhan sedang merajutnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar setiap kami boleh menyadari bahwa Engkau ada bersama kami dan menyertai serta memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, yang susah, yang menderita, mereka yang kehilangan harapan, yang putus asa, yang tidak punya semangat dalam problem rumah tangga mereka, keuangan mereka, iman rohani mereka, dalam pelayanan mereka, studi, bisnis, jodoh mereka, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan memberkati, mengubah setiap persoalan kami. Boleh Tuhan penuh dengan damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kenapa kita sering ketakutan, saudara? Pertama, kalau kita mau mengetes atau mencoba untuk melihat apakah kita ini hidup di dalam ketakutan atau tidak. Pertama, kita, saudara, bisa melihatnya ketika kita seorang diri. Satu, apakah kita menikmati, apakah kita kesepian. Kedua, ketika kita sendirian, apakah kita ketakutan? Apakah fokus kita semakin bisa menikmati karena kesendirian kita membaca firman Tuhan dan mulai belajar saat teduh? Dari situlah kita tahu bahwa sebenarnya kita ini, saudara, jauh dari damai sejahtera. Kita masih diliputi oleh ketakutan. Bahkan dalam kesendirian kita pun kerap kali kita kesepian, kita jenuh karena kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kita merasa sendiri karena kita lupa ada Tuhan yang menyertai kita. Kita merasa sendiri, saudara, kita merasanya sepi, padahal kita saat itu tidak menyadari bahwa saat-saat kita sendiri adalah saat teduh yang sangat indah kita bersama dengan Tuhan. Bisakah kita, saudara, merasakan kehadiran Tuhan pada saat kita kesendirian? Bisa enggak kita memfokuskan pikiran kita pada saat kita sendirian sambil kita meminta hikmat untuk membuat rencana ke depan? Sebab itu, saudara, Allah kita, Tuhan kita, itu disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Oleh sebab itu, mari kita berubah mulai hari ini. Cara pandangan kita, ketika kita ramai, jangan lupakan Tuhan. Ketika kita sendiri, jangan merasa kesepian. Ketika kita sendirian, saatnya itulah saat kita saat teduh, jangan jemuh. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini satu kisah tentang Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel yang memberitakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan menamai anak laki-laki itu Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat manusia dan menebus mereka dari dosa. Dan disebut anak kudus, anak Allah Maha Tinggi. Namun bukan hanya berita keselamatan itu saja, namun kehadiran Allah di muka bumi itulah sehingga disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah telah menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita.
Kemudian kita tahu kata Immanuel itu mengandung arti lebih dalam lagi. Ketika Yesus meninggalkan bumi ini dan dia naik ke surga setelah dia mati, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian dia naik ke surga. Maka kata Immanuel lebih mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Bukan berarti Allah ada di bumi bersama dengan kita, menyertai kita. Namun saudara, kita lihat dulu Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku, yaitu Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu nyata melalui kata-kata Immanuel. Dan kemudian yang disebut juga oleh Yesus, aku menyertai kamu selama-lamanya. Sebab itu kemanapun kita pergi, jangan lupa saudara membawa berita keselamatan kepada diri kita sendiri, mengingatkan kita juga orang yang di sekeliling kita. Dan jangan lupa ketika Allah menyertai kita, maka saudara jangan lupa untuk kita selalu mengajar kepada diri kita sendiri dan mengajar kepada orang di sekitar kita bahwa Allah itu ada dan menyertai kita. Dia bukan hanya menebus dosa kita, tapi dia menuntun hidup kita, masa depan kita, setiap langkah hidup kita. Mari didiklah hatimu, ajarlah pikiranmu, supaya saudara, hati dan pikiran kita ini menyadari, mengetahui bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini bicara tentang Roh Kudus yang bukan berupa sebagai seorang manusia seperti Yesus, tetapi sebagai roh, yaitu Roh Kudus, roh penghibur, roh penolong. Karena dikatakan dia akan diam di dalam kamu dan dunia tidak mengenalnya. Karena saudara, orang yang percaya Yesus baru bisa mengenal Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang membuat orang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang berkata bahwa Roh Kudus itu berbentuk manusia dan sudah pernah jadi manusia, bahkan bukan di dalam kekristenan. Itu salah. Karena Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh penolong yang diam di dalam diri kita. Dan bukan hanya itu, saudara, dunia tidak mengenalnya, tetapi kita mengenalnya. Kita lihat dulu ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan. Penyertaan Tuhan itu jelas. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan datang kembali menjemput kamu, dan Roh Kudus akan menyertai kamu. Dan yang keempat, firman-Nya tinggal di dalam kamu, yang akan memberikan masa depan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap saudara kami. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan masalah persoalan tantangan apapun juga, dalam karir studi, kesehatan, rumah tangga, keuangan, perjodohan, masa depan, apapun juga, sakit penyakit, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan yang sakit, dekapkan tanganmu.
tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Yakinlah Allah menyertai kita selama-lamanya dan diam di dalam kita, memberkati kita. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, dan diberkati oleh Tuhan. Biar berkat Tuhan turun kepadamu, damai sejahtera, sehingga engkau menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.